Bapak, Ibu, dan Saudara, ada satu pertanyaan menarik. Mengapa pemazmur dalam Mazmur 27 menyatakan satu hal yang kuingini adalah diam di rumah Tuhan sepanjang masa, sepanjang umur hidup. Apa sebabnya? Mengapa pemazmur begitu merindukan, menginginkan untuk diam dalam rumah Tuhan? Memang pemazmur sendiri sudah menjelaskan di situ, dia diam di rumah Tuhan, menikmati segala kemuliaan, menikmati segala berkat, menikmati segala anugerah, menikmati segala kebajikan. Karena di dalam rumah Tuhan itu adanya kebajikan dan kemurahan belaka. Namun dia juga punya alasan lain. Sementara orang-orang lain tidak suka ke rumah Tuhan, tidak mau ke rumah Tuhan, ogah-ogahan ke rumah Tuhan, atau malas-malasan ke rumah Tuhan, atau menunda untuk pergi ke rumah Tuhan. Tetapi pemazmur menyatakan, yang kuinginkan, satu hal yang kuinginkan adalah diam di rumah Tuhan. Nah, ini berarti di balik itu ada alasan yang sangat kuat dibandingkan di rumah-rumah lain, di tempat-tempat yang lain. Pilihan pemazmur adalah diam di rumah Tuhan. Memang ada orang-orang yang mendengarkan trompet panggilan untuk datang ke rumah Tuhan, mereka tidak datang. Mendapatkan undangan untuk pergi ke rumah Tuhan, mereka juga tidak datang. Alasan kesibukan, alasan pekerjaan, dan alasan lain-lainnya. Tetapi di sini pemazmur justru menegaskan satu hal yang kuingini, kurindukan, dan sangat kuharapkan serta kubuat adalah bagaimana untuk diam di rumah Tuhan, menikmati kebajikan, menikmati kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan memang bukan itu saja, dia juga mengatakan di dalam rumah Tuhan aku akan mendapatkan perlindungan yang aman, yang nyaman, yang tidak dapat dipatahkan, dihancurkan, dirobohkan oleh kekuatan manapun. Maka di rumah Tuhan pemazmur merasakan aku nyaman, aku tenang, aku tentram. Tidak ada satupun kekuatan-kekuatan yang mencoba merobohkanku dapat menerobos. Karena di rumah Tuhan aku mendapatkan perlindungan, pengayuman, bahkan ada kata persembunyian yang tak dapat diketahui oleh siapapun yang menginginkan untuk merobohkan dan menghancurkan kita. Oleh karena itu pemazmur ingin selalu diam di rumah Tuhan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku? Hari ini adalah hari di mana orang-orang percaya pergi ke rumah Tuhan. Apakah ada di antara yang mendengarkan ini dan melihat ini tidak pergi ke rumah Tuhan pada saat mana yang lainnya pergi ke rumah Tuhan? Pemazmur merasakan dan mengungkapkan kenyataan dan kebenaran. Orang yang diam di rumah Tuhan mendapatkan perlindungan, mendapatkan persembunyian. Dan satu hal lagi, kalau kita dalam keadaan terpuruk dan kita tidak mendapatkan nilai dan harga dimanapun kita pergi dan berada oleh orang-orang dan pihak-pihak di luar sana, harga diri kita hancur, martabat dan kehormatan kita hancur. Ingatlah, di rumah Tuhan engkau bukan hanya mendapatkan perlindungan, engkau bukan hanya mendapatkan jaminan kesejahteraan, tetapi juga Tuhan mengangkat setiap orang yang berlindung kepadanya, mengangkat ke atas batu karang, mengangkat ke atas gunung. Ini menunjukkan bahwa kita dibuatnya mengatasi orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang mendiskreditkan, orang-orang yang tidak memandang muka kepada kita. Tuhan yang mengangkat harkat, hakikat, dan keberadaan kita di mata orang-orang yang hina, mencerca, dan juga menistakan kita. Karena di tangan Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada. Eksistensi kita dipastikan, ditentukan, diputuskan oleh Dia. Oleh karena itu keberadaan kita di dalam Dialah yang akan membawa kita kepada puncak, mengatasi orang-orang yang merendahkan, meremehkan, dan mendiskreditkan kita. Oleh karena itu pemazmur menegaskan satu hal yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Karena di rumah Tuhan hanya kebajikan dan kemurahan belaka yang akan dinikmati, dan dia akan merasakan keamanan, kenyamanan yang tiada taranya,
tiada tandingnya, dan oleh Tuhan kita diangkatnya mengatasi orang-orang yang merendahkan dan meremehkan kita. Jangan takut direndahkan dan diremehkan. Ingatlah selalu rumah Tuhan, tempat di mana harga diri, harkat hakikat kita dikukuhkan oleh Tuhan, mengatasi orang lain. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya.